Inilah aksi Rianti yang benar-benar cukup lebih mengejutkan. Ternyata Rianti tidak tahu terima kasih. Bahkan kalau bukan karena Mutiara, tentu Rianti tidak akan pernah bisa terselamatkan. Namun apa balasannya Rianti saat ini terhadap Mutiara? Justru Rianti benar-benar sangat tidak pernah ridho dan tidak pernah ikhlas kalau di badannya mengalir darah dari Mutiara. Hingga kejadian ini pun menambahkan reaksi ekspor yang cukup lebih menggelegar karena Rianti sempat menampar Mutiara pada saat itu, guys. Namun untungnya ada Kenjo yang sempat pasang badan membela Mutiara di hadapan Rianti. Kenjo di sini tak tinggal diam karena bagaimanapun juga Mutiara selama ini benar-benar sudah cukup lebih berjuang demi keselamatan Ibu Rianti, namun justru kini membuat Kenjo amat begitu geram. Karena sikap dan perlakuan dari Rianti yang cukup lebih teledor, dan ia juga tidak tahu terima kasih dengan apa yang dilakukan Mutiara selama ini. Bahkan Mutiara rela mengorbankan nyawanya demi bisa menyelamatkan Rianti. Namun perlu kita pahami saat ini permasalahan konflik yang telah terjadi mungkin bisa dikatakan kalau Kenjo juga sempat meraih semua amarah dari Rianti. Karena kondisi Rianti pada saat itu masih terbaring lemah di kasur. Setelah ia pun pulang kembali ke rumahnya karena ia tidak betah untuk berada di rumah sakit. Dan ia juga tidak mau merepotkan anak-anaknya, begitupun juga dengan Faditya. Akhirnya pihak kedokteran pun sempat mengizinkan Rianti untuk pulang di rumahnya tersebut. Dan kita tahu sendiri Mutiara yang sangat begitu bahagia akhirnya melihat kondisi Rianti yang sudah mulai baik-baik saja. Karena berkat bantuan Mutiara tentu Rianti pun masih bisa diselamatkan. Dan kita tahu sendiri saat ini Kenjo peluk hangat Mutiara setelah ia mengetahui kalau ternyata Mutiara mendapatkan tamparan kelas dari Rianti. Kenjo juga meminta maaf atas tindakan dan sikap kelakuan dari Rianti kepada Mutiara. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti, guys? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas, guys. Kita tahu dalam episode sebelumnya adalah konflik masalah Rianti yang mengalami kecelakaan. Rianti di sini meminta kepada Pak Aditya untuk segera pulang. Dan bahkan kita tahu sendiri konflik masalah rumah tangga Rianti dan juga Pak Aditya ini benar-benar belum terselesaikan. Dalam arti kata Pak Aditya di sini akan mendapatkan pujian dan syafaan dari anak-anaknya karena terlebihnya ia kali ini akan memanfaatkan momen ini untuk supaya bisa mendapatkan kepercayaan kembali dari anak-anaknya tersebut, guys. Ketika Pak Aditya yang saat itu sempat menggombal terhadap Rianti membuat anak-anaknya kini benar-benar salut terhadap Pak Aditya yang semakin romantis saja terhadap Rianti. Namun Rianti sendiri di sini masih menaruh beban, di mana ia juga masih merasakan sakit hati dengan tindakan dan perilaku dari Aditya yang sudah sangat keterlaluan. Bahkan Rianti pada saat itu sempat mengatakan dalam hatinya kalau ia tahu kalau ternyata itu semua hanyalah sekedar topeng belakang dari Pak Aditya. Karena saat ini Pak Aditya sepertinya sudah mulai menghipnotis kepada anak-anaknya agar supaya bisa lebih percaya terhadap dirinya. Dan saat ini nampaknya Rianti pun meminta kepada pihak kedokteran untuk segera pulang, dan ternyata di sini Pak Aditya pun sempat mengabulkan permintaan tersebut karena sepertinya Kenjo dan juga Aurel sempat khawatir. Namun ini juga demi keselamatan Rianti. Akhirnya Rianti di sini mendatangi, maksud saya akhirnya Rianti pun pulang, dan setibanya di rumah ia sudah disambut hangat oleh para ART-nya termasuk Mutiara yang cukup lebih bahagia ketika ia melihat pertama raut wajah dari Rianti yang sudah bisa diselamatkan dan bisa tersenyum lebar kembali.
Dan perlu kita pahami juga di adegan ini ya guys, adanya konflik masalah bersama dengan Sandra. Setelah Sandra di sini mulai terpancing dengan rasa cemburunya karena Nunu ini bisa saja menghasut agar supaya Sandra di sini dengan mudah untuk bisa mengusir Mutiara dari rumahnya. Hingga bahkan Sandra pun saat itu sempat memberikan penjelasan kepada Pak Dendi dan meminta kepada Pak Dendi untuk supaya bisa mencabut kerjasama antara dirinya bersama dengan perusahaan dari Aditya. Yang perlu kita pahami adalah keterlibatan masalah percintaan Sandra dengan Kenjo justru ini disangkut pautkan dengan salah satu bisnis besarnya milik Pak Aditya dan juga Pak Dendi. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya ketika Mutiara saat itu sempat memberikan makan dan minum, ternyata di situ Mutiara pun sempat merasa bahagia sekali karena pada akhirnya Ibu Rianti bisa pulang berkumpul lagi bersama dengan suami, anak dan juga ART-nya. Namun apa jawaban dari Rianti cukup lebih mengejutkan karena pada saat itu Mutiara sempat ingin mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun juga Rianti di sini benar-benar bisa terselamatkan. Secara tiba-tiba Rianti karena sudah tahu kalau ternyata orang yang sudah mendonorkan darahnya kepada dirinya adalah Mutiara, ia benar-benar marah karena ia tidak pernah sudi, tidak pernah ikhlas. Darah dari Mutiara ini mengalir di tubuhnya. Bahkan ia juga sempat memberikan tampolan keras terhadap Mutiara dan untungnya ada Kenjo pada saat itu. Kenjo pun sempat menepis tampolan dari Ibu Rianti dan di sini Kenjo pun pasang badan membela Mutiara di hadapan Rianti. Kalau bukan karena Mutiara tentunya Rianti di sini tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ucap dan kata dari Kenjo yang cukup lebih pedas mengkritik Rianti guys. Dan akhirnya di sini Kenjo pun memeluk Mutiara, bahkan ini menjadi pelukan hangat bagi Kenjo terhadap Mutiara. Karena bagaimanapun juga Kenjo ini sangat begitu menginginkan Mutiara ini benar-benar bersikap layaknya seorang orang yang bisa membantu dirinya. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.